sana lo kok lebih baik. Nggak mau saya mau di Indonesia lebih baik. Baik jalannya, baik kantornya, baik pasarnya, semuanya harus lebih baik. Dan kita harapkan nanti masyarakat bisa memanfaatkan, terutama untuk arus perdagangan, arus ekonomi dari sini ke sana. Jangan sampai dari sana ke sini, dari sini ke sana. Komitmen Presiden Jokowi dalam membangun wilayah perbatasan negara tidak perlu diragukan lagi. Gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di perbatasan menjadi bukti nyata bahwa Presiden Jokowi ingin masyarakat merasakan kehadiran negara di wilayah perbatasan. Keseriusan Presiden Jokowi untuk merubah wajah Indonesia di wilayah perbatasan juga tertuang dalam nawacita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Fokus konsentrasi kita ada di pembangunan kualitas sumber daya manusia. Tetapi pembangunan infrastruktur tetap dilanjutkan karena memang banyak yang belum selesai. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara bertahap melanjutkan pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan dan Papua guna meningkatkan konektivitas antar wilayah atau membuka akses daerah terisolir, juga sebagai pemerataan hasil-hasil pembangunan di luar Pulau Jawa. Pada tahun 2023, pembangunan jalan perbatasan masih terus berjalan dengan target 3.770 km hingga akhir tahun 2024. Adapun target kondisi konstruksi dalam perbatasan adalah perkerasan aspal sepanjang 1.717 km, agregat 1.000 km, tanah 434 km, sehingga kemungkinan masih menyisakan 198 km berupa hutan. Pekerjaan pengaspalan diprioritaskan pada area yang sudah ada permukiman atau padat penduduk, serta terdapat fasilitas umum seperti puskesmas, pasar, sekolah, dan kantor pemerintahan. Sementara penggunaan lapisan agregat digunakan pada area yang masih butuh peningkatan lalu lintas hariannya. Di Pulau Kalimantan, jalan perbatasan membentang dari Kalimantan Timur sepanjang 2084 km, Kalimantan Utara sepanjang 970 km, dan Kalimantan Barat sepanjang 813 km. Sementara di Papua, pemerintah memprogramkan pembangunan jalan paralel perbatasan dengan Papua Nugini sepanjang 1098 km, yakni Ruas Jayapura Yeti sepanjang 127 km, Yeti Oksibil sepanjang 302 km, dan Oksibil Merauke 668 km. Tantangan dalam pembangunan jalan perbatasan adalah kondisi alam yang masih berupa hutan, pegunungan, dan cuaca. Di samping itu, ketersediaan material konstruksi juga terbatas dan akses lokasi pekerjaan yang sulit dijangkau, sehingga sulit mendatangkan logistik dan pekerja. Kehadiran jalan perbatasan dan akses perbatasan tersebut diharapkan akan membuka keterisolasian wilayah yang sangat membantu masyarakat di kawasan perbatasan, di mana barang kebutuhan pokok akan dapat diperoleh dengan lebih mudah dan murah, sehingga akan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Dengan meningkatnya konektivitas masyarakat, akan terbentuk jalur-jalur logistik baru yang mendukung tumbuhnya embrio pusat-pusat pertumbuhan. Secara keseluruhan, pada program kerja Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2023, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan jalan untuk peningkatan konektivitas dan aksesibilitas sepanjang 422,35 km, salah satunya akses jalan perbatasan menuju pos lintas batas negara Yatetpun di Papua. Selain itu, Ditjen Bina Marga juga peningkatan kapasitas dan preservasi untuk peningkatan struktur jalan sepanjang 3.538,36 km, di antaranya ruas Mensalong Simpang 3 Apas di Kalimantan Utara.